Silakan. Rahmat Allah menjadi berapa sifat? Rahmat Allah menjadi berapa sifat? Ratusan. Sifat Allah ratusan, mungkin ribuan. Sifat Allah itu, kalau nama ada berapa? Nama Allah ada berapa? Masih ingat? Nah, 99. Nama Allah itu pasti sifatnya. Ya. Padahal ada nama-nama Allah yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti dari nama aja lebih dari 99. Belum dari sifat yang bukan nama. Ya. Karena nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Ya. Dosa-dosa bunuh itu kan dosa-dosa yang lainnya itu yang bisa. Kalau apa? Kalau tobat? Iya. Anda besok mau dikisos nih. Tobat. Dosa semuanya dosa yang berbeda masalah kisos saya. Yang bunuh itu. Iya, tentu ketika seseorang besok mau dikisos, dia bertaubat. Dan ketika bertaubat, sudah tahu besok atau nanti malam mau mati, ya masuk separuh-separuh. Ya. Tentu semuanya. Intinya kan dia mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena nanti malam mau mati, mau dikisos. Tentu dia mohon ampun kepada Allah dari seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Nah, insya Allah diampuni semuanya. Ya. Bukan cuman dosa pembunuhan dia. Dikatakan suudzon jika diucapkan dengan lisan. Apakah husnudzon juga harus diucapkan dengan lisan? Enggak ya. Dengan lisan atau tidak sudah dikatakan husnudzon. Adapun suudzon belum dikatakan suudzon ketika masih di hati kita, ketika belum kita ucapkan. Amalan atau perbuatan apa yang menambah umur? Menyambung silaturahim. Tapi ini tentu bukan pembatas. Ini bukan pembatas. Itu contoh saja. Nah, tergantung Allah menulis saat kita di perut ibu kita dulu, saat 5 bulan sebelum kita lahir, atau saat 4 bulan setelah air ayah bertemu dengan air ibu. Nah, di situ ada tulisan. Ada catatan tentang amal apa saja, nasib apa saja yang akan menimpa kita dari kita lahir sampai kita mati. Yang jika catatan itu dibukukan, entah berapa ribu, berapa juta lembar. Orang dari lahir sampai mati ditulis semua. Pagi ini ngapain aja, nanti siang dikit ngapain aja, dan seterusnya. Disitulah ada catatan. Misalnya, tulis umur dia 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 80 tahun misalnya. Tulis begini, nanti kalau begini. Nah, ini luar biasa. Dan kita berharap kebaikan. Ya. Karena di dalam catatan itu nggak ada tulisan begini. Tulis dia 15 tahun di Jakarta, nggak kebeli mobil. Tapi kalau dia mau korupsi, jadi kebeli. Nggak mungkin. Kalau begitu berarti Allah tidak maha baik. Allah maha baik.
Ya, Allah Maha baik, nggak mungkin. Jadi seandainya seseorang habis korupsi lalu kebeli mobil, maka seandainya dia tidak korupsi, maka tetap kebeli mobil. Ya, jadi dia kebeli mobil bukan karena dia korupsi. Sering kita bahas ini ya. Intinya tidak mungkin keburukan itu bisa merubah takdir buruk menjadi baik. Dari tidak punya mobil menjadi punya mobil kan buruk menjadi baik. Disebabkan karena korupsi, disebabkan karena mencuri, disebabkan karena kerja di tempat yang haram, nggak mungkin. Maka seandainya kita menipu, seandainya kita korupsi, lalu kita menjadi orang kaya, mestinya kita menyesal. Karena tanpa korupsi, tanpa mencuri, insya Allah pasti kita kaya. Ya, karena takdirnya memang kaya. Ya. Yang bisa merubah takdir dari buruk ke baik apa? Tadi silaturahim, sedekah. Sedekah bisa merubah. Kemudian haji, umrah, kemudian sholat. Intinya ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan itu bisa merubah takdir dari buruk ke baik. Bagaimana cara berdoa saat sujud? Apakah cukup dalam hati karena menggunakan bahasa Indonesia? Ya, kalau kita bisa lafadz Arabnya, ya dengan gerakan bibir, gerakan lidah. Dan itu kan banyak, insya Allah kita hafal kan? Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana misalnya. Banyak sekali kan? Ambil, dan itu kan sebaik-baik doa. Jika kita terpaksa berdoa misalnya, ya Allah sembuhkan penyakit anakku, kita nggak tahu bahasa Arabnya, maka cukup dalam hati saja. Allah Maha tahu. Ya. Saya baca di hadis qudsi ya, bahwa ada catatan, jadi seseorang akan masuk surga tinggal sehasta, tapi catatannya mendahulunya. Yeah. Jadi ketika dia masuk surga tadi catatannya mendahulukan, masuk neraka dia masuk neraka. Kemudian sebaliknya begitu juga. Yeah. Begitu dia masuk neraka tapi catatannya surga. Ya, pertanyaannya? Ya, itu apa? Toleransinya tadi ternyata itu yang Ustaz bilang catatannya apa pengampun gitu ya, pengampun, tapi dengan catatan ini apa udah itu sebabnya Allah memasukkan betul. masuk neraka atau masuk surga gitu kan? Betul sekali. Karena itu catatannya dan karena sebabnya catatannya kayak gitu. Iya, betul sekali. Hadis yang barusan antum sampaikan memperkuat pembahasan kita ini. Betul-betul Allah itu tidak bisa diduga, tidak peduli. Ya bayangkan ke surga tinggal sejengkal. Berarti ngapain aja dia? Ya sholat, ya saum, ya zakat, ya haji, ya jihad. Orang tinggal sejengkal. Tapi di catatan dia neraka. Dan Allah Maha tahu. Ya, maka sebelum dia mati, dia berbuat maksiat. Atau yang jelas murtad. Murtad, ya jelas. Kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Dan kita saksikan. Ya. Di mata manusia, kan ada kalimat fima yabdu linnas. Itu di mata manusia aja. Dia sholat, dia saum, dia zakat, dia di mata manusia aja. Allah Maha tahu dia ini pamer ya. Ya kita kan nggak tahu. Taunya dia dermawan luar biasa. Taunya kita dia 3 bulan sekali umrah, hampir tiap tahun pergi haji. Kita taunya begitu.
Tapi Allah Maha tahu bahwa dia ria, dia pamer. Ada sesuatu yang ingin dia incar dari hajinya itu, dari umrohnya itu misalnya. Allah Maha tahu. Maka Allah matikan dia dalam keadaan maksiat, kafir, lalu masuk neraka. Adapun yang antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, itu lebih banyak lagi contohnya. Ya, di zaman Nabi sudah ada, ya kan? Maksiat, kafir, memusuhi Nabi, tapi akhirnya masuk Islam, bersyahadat. Nah, habis syahadat itu ikut jihad, mati, surga. Ya. Dan hari ini juga insya Allah ada banyak yang seperti itu. Masuk Islam di usia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Baru beberapa hari dia meninggal. Ya, surga insya Allah. Bagaimana dengan orang muslim yang sudah terbukti bunuh diri? Apakah juga harus kita salatkan? Iya. Iya. Selagi kita yakin bahwa dia muslim. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa dia Buddha, Hindu, Konghucu. Tanda bahwa dia muslim banyak. Sering ke masjid misalnya, suka kelihatan di masjid, mungkin Jumatan, atau mungkin sholat Id. Maka tetap disolati. Hanya para ulama menasihati di sini jangan disolati oleh para tokoh. Ya, disolati saja sama keluarganya atau mungkin teman dekatnya. Ya. Adapun disolati wajib, fardu kifayah. Ya. Tidak ya. Kita butuh contoh dari para sahabat menirukan ucapan Nabi. Allahumma ar-rafiqul a'la. Sepertinya tidak ada contoh dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kekhususan Nabi. Nah, selain Nabi bagaimana? Ya la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, setelah itu mati, dijamin surga. Adapun Nabi punya kekhususan, beliau mengucapkan Allahumma ar-rafiqul a'la. Kata Aisyah apa? Kalimat itu menunjukkan bahwa Rasulullah milih mati. Kan beliau dihadapkan dua pilihan. Seluruh para nabi, para rasul menjelang kematiannya dihadapkan dua pilihan. Nah, Aisyah memahami itu. Maka Aisyah mengatakan beliau memilih pilihan pertama. Seandainya beliau memilih pilihan kedua, maka hari ini beliau masih hidup. Tentu rugi besar bagi beliau kalau sampai hari ini beliau masih hidup. Dia berharap dia yakin bisa sembuh, lebih baik la ilaha illallah apa menyebut asmaul husna misalnya. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Taruhlah sakitnya menurut dokter nggak bahaya. Kita kan nggak tahu. Ya. Ajal kan datang kapanpun. Maka tetap kita siap. Kita ucapkan la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat yang lain, istighfar. Iya, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Ya. Untuk Khauf Roja ini aplikasinya sehari itu ada
seimbangnya itu dalam beberapa jam atau sehari. Nggak ada keterangan seperti itu. Yang ada keterangan adalah terus seperti sayap burung. Seperti sayap burung. Ya setiap saat. Nggak ada. Dari subuh sampai zuhur ini banyakin rojaknya nih. Nah, nanti dari zuhur sampai asar khauf nih. Ya. Nah, nanti dari asar sampai maghrib rojak lagi. Nggak ada. Artinya terus sepanjang hidup kita seperti sayap burung. Istilah kita 50-50 lah, ya, antara khauf dan roja. Biasanya kalau lagi ketaatan kan rojaknya naik di sholat biasanya. Kadang khaufnya ya bisa saja ketika kita sholat lalu kita baca ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, nah muncul ketakutan kita kan, gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan seperti itu. Ketika taat berarti roja muncul, ketika sedang tidak sholat roja muncul, nah, tidak ada kaidah seperti itu. Kalau jabat tangan saat ijab kabul itu bid'ah dan mempelai wanita di samping calon suami saat ijab kabul, apakah itu di syariat? Iya ya. Jadi ijab kabul itu urusan antara wali dengan mempelai laki-laki. Gak ada urusan dengan mempelai wanita. Gitu ya. Mungkin antum pernah menyaksikan ijab kabul di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya. Nggak banyak. Itu laki-laki semua. Nggak ada perempuannya. Karena ijab kabul itu nggak ada urusan dengan mempelai wanita. Urusannya laki-laki dengan laki-laki. Yang menikahkan dengan yang dinikahkan. Dan tanpa jabat tangan. Tidak ada sunnahnya jabat tangan. Tidak ada sunnahnya berarti bid'ah. Apakah bisa dikatakan doa jika hanya tersirat dalam hati pikiran atau harus diucapkan? Iya. Ya bisa saja dalam hati, tapi ada permohonan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Sementara bibir kita tidak bergerak, lidah kita tidak bergerak, apakah itu berdoa? Iya. Iya. Ada permohonan kepada Allah, ya Allah, Allahumma ya Rabb kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita, ya Allah turunkanlah hujan. Ya. Itu berdoa. Bukan. Hujan enak nih. Ya ini bukan berdoa. Ya walaupun berharap, enak nih kalau hujan nih. Ya bukan berdoa. Berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Ya. Jadi bukan sekedar ucapan ingin. Beda ya. Bagaimana menyikapi dua hadis yang seolah bertentangan berkaitan dengan keadaan di padang mahsyar, yaitu tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum dihisab 4 perkara dengan hadis manusia berbondong-bondong menemui Nabi Adam dan seterusnya. Tidak ya. Apakah kan gak ada keterangan kan bahwa berbondong-bondong kepada Nabi itu sebelum dihisapkan, nggak ada keterangan seperti itu. Ya. Artinya kita harus memahami bahwa apa yang dihususkan maka itu adalah khusus. Ya. Karena dikatakan tidak bergeser, ya, sebelum dihisap 4 perkara itu,
Maka secara dohir inilah yang pertama. Ya. Wallahu. Habis? Ya. Perbedaan antara ghafur bagi apa? Ghafar. Ghafur tadi kan mengampuni dosa. Ghafur lagi ada apa? Ghaffar. Ghaffar, ada ghafur, ada ghaffar. Bukan apa? Allah mengampuni. Oh, afuwun. Afuwun, ya. Pertanyaannya? Ya, perbedaannya gimana? Sulit ya. Jadi sering saya sampaikan bahwa nama Allah kan 99. Ya kan? 99 ini kan semuanya bahasa Arab semua. Ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, 99 apa kurang? Kurang. Ya. Paling 90, paling nggak nyampe mungkin 80. Karena sulit menerjemahkannya itu. Ya, karena saking kayanya bahasa Arab dan saking miskinnya bahasa Indonesia. Coba antum hitung aja lah. Di Asmaul Husna itu terjemahannya kan diulang-ulang lagi ya. Agung ada berapa kali tuh agung, luhur, apalah. Karena memang sempitnya bahasa kita. Oleh karena itu kita jangan terlalu terpaku dengan terjemahan. Ya. Nah, karena memang minimnya bahasa Indonesia, ya paling dikatakan pengampun, pemaaf, ya. Apalagi nggak ada, sulit. Maka kita pelajari saja. Maka ada kitab yang sangat bagus, itu Fikih Asmaul Husna, itu mempelajari satu persatu. Bahkan gabungannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, gitu ya. Fattah dengan Ali. Wallahu. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka